Ya, baik Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Bobi, saya minta tanggapan Anda lebih jauh dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali bahwa ternyata ini bukan cuma untuk teman-teman jurnalis tapi juga teman-teman konten kreator yang menciptakan podcast, mungkin konten di berbagai media sosial. Apakah memang juga akan mengancam mereka? Bagaimana penjelasan Anda? Tambah bingung kan nih? Ya betul itu. Makin bingung ini. Jadi begini, semua hukum itu kan harus mengatur ya, mengatur jangan sampai kita seperti berdebat seperti undang-undang ITE, hate speech yang apa namanya yang kemarin sempat dibilang pasal karet diajukan ke MK, ternyata di situ sama sekali tidak ada masalah pelanggaran HAM. Ya ini kami harapkan juga tidak seperti itu. Nah jadi dalam konteksnya di lembaga penyiaran dengan yang tadi disampaikan, kita ini kan harus mengatur juga mana yang merupakan lembaga penyiaran yang ranahnya KPI, mana yang ranahnya Dewan Pers. Dewan Pers itu kan ada insan pers, ada badan pers. Nah kalau misalkan inilah yang membedakan dengan netizen yang membuat laporan-laporan yang konteksnya jurnalistik, itu juga harus diatur kan. Apakah kalau dia insan pers, tentu dia harus dilindungi oleh undang-undang pers. Tetapi bila mana dia adalah tidak memiliki izin pers ataupun dia tidak ada merupakan lembaga penyiaran, ya tentu itu ada ranahnya langsung di ranah apa istilahnya cybercrime misalkan, atau di ranah hukum. Nah ini kan yang harus diatur pidana, jangan sampai ada pengecualian-pengecualian. Orang yang melakukan kegiatan penyiaran, orang yang melakukan kegiatan pers, tetapi dia bukan insan pers, tapi dia bukan lembaga ini. Kan intinya kita mengatur ini bahwa kalau lembaga penyiaran ada dispute, apakah insan pers ada dispute, itu ada mediatornya. Mediatornya itu KPI atau inilah yang membedakan dengan netizen. Inilah yang namanya digitalisasi tadi. Inilah yang belum ada di tahun 99 dan di tahun 2002. Inilah yang harus kita atur. Kenapa? Karena ini adalah kegiatan siar, ini adalah kegiatan jurnalistik, tapi di frekuensi yang bukan frekuensi siar. Frekuensi siar dengan frekuensi telekomunikasi yang namanya OTT, itu undang-undangnya berbeda. Karena pasalnya mereka adalah kekayaan alam. Frekuensi itu ada kekayaan alam. Frekuensi siar itu termasuk pasal 33, frekuensi telekomunikasi itu juga. Nah, ini kan ada format yang penjelasannya balik lagi ke digital, balik lagi ke pengaturan, kurang lebih seperti itu ya Pak Bobi ya. Ini ada satu tempat yang tidak tersentuh oleh pengaturan. Nah ini yang jangan begitu. Nah sama seperti yang tadi disampaikan, ini ada netizen melakukan kegiatan penyiaran, melakukan kegiatan jurnalistik, tapi dia bukan insan pers. Dia tidak memiliki izin penyiaran. Nah sama seperti misalkan kalau Metro kan ada di YouTube, itu pasti ada, saya yakin lah pasti kalau izin lembaga penyiaran. Tapi misalkan jurnalistik, Kompasnya ada, tapi Kompasiana apakah dia itu termasuk insan pers? Nah inilah yang membedakan, tetapi jangan sampai ada pengecualian. Itulah yang debat kusir yang sering di dalam pasal Undang-Undang ITE yang di MK kan sampai 6 kali untuk mencari apakah ada pelanggaran, itu tidak terbukti. Ya sama juga nanti kalau setelah kita soal Dewan Pers langsung saya minta penjelasan dari Mas Tra ya di sini ya Pak. Kebebasan berpendapat sesuai pasal 28F itu akan terbukti. Nah ini maksudnya saya maksudkan legal drafting ini mungkin tidak memiliki pemahaman yang bisa dipahami oleh semua. Ini mungkin perlu diperbaiki karena dari substansi yang disampaikan kekhawatiran-kekhawatiran itu yang nggak ada gitu. Oh, tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh teman-teman pers. Tujuannya adalah soal bagaimana mengupdate teknologi dan digitalisasi, Mas Tra. Ya, pertama saya mencatat bahwa Menkominfo Pak Budi Ari yang kebetulan mantan wartawan menegaskan bahwa pemerintah menjaga kemerdekaan pers. Satu. Yang kedua, saya juga mencatat Mas Bobi menunjukkan bahwa ada kerancuan atau mungkin kebingungan dalam proses penyusunan draft RUU ini, kalau disebut sebagai draft RUU ini. Pertanyaanku adalah kemudian kok bisa ya kemudian DPR begitu saja menerima gitu, yang kemudian bahkan sudah menyusun rancangan untuk pembahasan berikutnya dengan mengacu sebuah draft atau rancangan undang-undang yang Mas Bobi sendiri sebagai wakil rakyat sudah meragukan kualitasnya. Gitu. Jadi ada di mana nih tenaga ahlinya DPR atau bahkan mungkin DPR-nya sendiri, anggota-anggota DPR yang kemudian menyusun itu. Kalau bicara tentang produk
digital yang kemudian menjadi tadi yang Bang Enggi sampaikan misalnya podcast. Dewan Pers tahun lalu sudah mengeluarkan peraturan Dewan Pers tentang media sosial. Ya. Ada media sosial ada 4 kategori. Satu media sosial yang betul-betul adalah turunan dari lembaga pers. Misalnya Metro TV punya YouTube-nya Metro TV, dia punya officialnya. Maka itu adalah dia produk jurnalistik. Dia bertanggung jawab, Metro TV yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada misalnya orang-orang di pers itu yang kemudian ditugaskan mengembangkan media sosialnya. Ada aturannya. Kemudian misalnya kita sebut misalnya bocor halus di Tempo, misalnya back to BDM di Kompas dulu misalnya gitu. Atau mungkin di Metro TV juga atau di Media Indonesia punya juga. Program-program itu. Ya, itu masuk bagian tanggung jawab pers juga yang mengelola. Kemudian ada orang-orang wartawan misalnya atau jurnalis yang kemudian di atas kemauannya sendiri kemudian dia bikin podcast, bikin apapun. Kemudian tapi tidak terafiliasi dengan medianya. Peraturan Dewan Pers sudah menyatakan bahwa dia harus bertanggung jawab pribadi. Dia tidak bisa menggunakan Undang-Undang 40 tahun 1999 untuk melindungi. Terus kemudian yang keempat adalah para konten kreator yang kemudian mereka bikin sendiri kan pasti. Dan mereka tidak menyatakan sebagai sebuah entitas pers, ya udah mereka bertanggung jawab sendiri. Dari penjelasan Mas Bobi saya melihat bahwa nampaknya DPR dalam hal ini Mas Bobi mau memisahkan betul antara penyiaran dan pers. Padahal kembali lagi saya harus menyampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga penyiaran yang adalah badan pers gitu. Yang tunduk kepada Undang-Undang 40 tahun 1999 gitu. Dan di dalam rancangan undang-undang ini nampak sekali kebingungan itu, Mas Bobi. Karena misalnya saya baca pasal 3 di draft di rancangan undang-undang yang tanggal 27 Maret 2024. Di huruf pasal 3 huruf R, Mas Egy susah nih biasanya. Huruf R, dia mengatakan bahwa meningkatkan kualitas penganekaragaman isi siaran dan konten siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nampaknya di sini kemudian ada kesenjangan nih. Masyarakat kita punya kebutuhan mengenai liputan-liputan atau laporan investigasi jurnalistik yang eksklusif, ya kan? Tapi di sini juga ditampung, tetapi kemudian kok nggak boleh gitu. Masyarakat Jadi kita. Kontradiktif. Pasal 4 dari RUU ini mengatakan bahwa penyiaran berfungsi sebagai media kontrol sosial. Kemudian di pasal di berikutnya, selain kontrol sosial juga kemudian dia juga harus memberikan menunjukkan bahwa keadilan, kemudian juga ada fungsi-fungsi yang lain yang ini aku melihatnya bahwa kemudian DPR-nya juga bingung nih kayaknya betul-betul. Jadi sebaiknya memang ini ditunda atau gimana sih Mas Tra? Karena juga ditunda? Kalau dari dengan target September sebaiknya ditunda lagi? Mengatakan sebaiknya tunda. Atau dibalik, apa sih perlunya undang-undang? Tadi kan udah ditanya, pertanyaan pertama saya kan urgensi gitu. Kalau perlunya sepertinya soal digitalisasi yang makin rumit, kaya, dan menarik. Dan ada semangat untuk dijaga sebagai sebuah sumber daya. Menurut saya, kalau dalam teknis penyusunan peraturan, pertanyaan saya gini, mana naskah akademiknya? Kenapa pentingnya mengatur dan mengelola digitalisasi ini sampai ada harus melarang eksklusivitas? Bukankah kekayaan digital tadi itu dia justru makin hidup karena ada banyaknya eksklusivitas liputan? Maka kita perlu tahu apa sih prediksi 50 tahun ke depan? Apa sih masalah kita hari ini? Nah itu semua harusnya dijawab di naskah akademik. Nah pertanyaan saya gampang nih. Pak Bobi sebagai legislator bisa nggak kasih tahu ada nggak naskah akademiknya? Harusnya ada ya. Oh itu harusnya harusnya kudu. ada. Itu kudu.
Baik, sebentar. Kebetulan, baik, saya minta tanggapan juga Pak Menteri. Karena di segmen terakhir ini Pak Menteri akan bergabung bersama kita. Tanggapan Anda lebih jauh Pak, ini kan juga ada masukan yang lebih banyak. Jangan sampai kemudian ke depannya kekhawatiran lebih jauhnya dari masyarakat membungkam media bahkan menjadi corong propagandanya pemerintah. Yang mana sebenarnya publik memerlukan kebenaran untuk mereka mengambil sebuah keputusan. Pak Menteri? Hasil studi kami terhadap perkembangan digitalisasi di berbagai masyarakat di dunia, itu ada tawaran untuk membentuk yang namanya Social Media Council atau Dewan Sosial Media. Siapa saja anggota Dewan Sosial Media, akademisi, tokoh agama, masyarakat, unsur pers dan sebagainya. Karena untuk memediasi berbagai kontrol terhadap konten-konten sosial media harus diselesaikan oleh masyarakat. Makanya kita juga diskusi dengan UNESCO. UNESCO juga merekomendasikan untuk Social Media Council. Kebetulan teman-teman dari UGM, dari kampus UGM sudah mengkaji itu secara akademis tentang perlunya pembentukan Dewan Sosial Media di Indonesia untuk melakukan kontrol-kontrol itu. Menurut hemat kami, karena kecenderungan dan tren generasi mendatang ini mengkonsumsi media lewat kanal-kanal sosial media, bukan lewat alat-alat konvensional seperti TV, radio dan sebagainya. Nah, karena itulah kebutuhan. Justru menurut hemat kami, nanti coba kita diskusikan dengan teman-teman di DPR, keperluannya malah pembentukan Dewan Sosial Media untuk mengatur atau menata semua problematika sosial media dan isinya. Begitu, Mbak Afi. Oke, jaminannya apa Pak kalau Dewan Sosial Media ini juga tidak ada peran lebih jauhnya atau perpanjangan tangannya dari pemerintah, tetap harus independen juga? Tuh, kan tadi saya sudah bilang, unsur-unsurnya dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, civil society organization, CSO, dan berbagai unsur. Yang pasti ini, sosial media ini untuk, kan itu juga kita punya concern, ruang digital kita harus sehat. Kalau hoax, kebencian, fitnah, masa kita biarkan di ruang digital? Kan nggak benar juga kan? Begitu loh. Kita juga harus mendidik masyarakat kita untuk menggunakan sosial media dan untuk hal-hal yang produktif, begitu loh. Baik. Kalau isinya cuma ruang digital kita fitnah, ujaran kebencian, hoax, kan nggak sehat juga negara ini, begitu loh Mbak. Baik, terima kasih Pak Budiari untuk bergabung bersama kami. Tadi Pak Bobi titipan pertanyaan dari Mas Haris Azhar, ini naskah akademiknya ada, bisakah terakses oleh publik untuk sama-sama mengawal jalannya draft RUU penyiaran ini? Harusnya bisa, karena tidak termasuk yang dikecualikan. Naskah akademik ini sudah dibuat, ini kan masih dalam internal DPR karena inisiatif DPR. Nanti setelah itu balik ke Komisi 1, tentu kita Komisi 1 yang akan mengundang stakeholder dan publik untuk sama-sama membahasnya. Nah, disitulah mungkin nanti antara partai ada yang setuju, ada yang tidak, ada masukan baru, ada yang merubah. Jadi ini adalah masih dalam taraf internal di DPR saja. Dan sekali lagi yang tadi saya sampaikan, saya nggak mau tahu ya berapa kali harus saya ulang, bahwa sebenarnya tidak ada masalah kebebasan pers yang dibungkam atau apa. Eksklusivitas itu bukannya maksudnya eksklusif itu dalam arti konten yang makin keren atau makin dalam, tapi eksklusivitas itu intinya adalah konten tersebut bisa dibahas oleh media lain. Jadi bukan ada membungkam, mau bikin apa aja boleh. Tapi yang saya lihat ini kelihatannya ada ego sektoral antara Dewan Pers dengan KPI ini untuk mengatur ranah penyiaran di platform media sosial atau di platform OTT kali ya. Jadi saya juga bingung, namanya dulu disering suruh dibilang bikin undang-undang cepat. Ini mau cepat malah nanti saja. Dan kalau kita lihat argumen-argumennya, bolak-baliknya pada kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Itu kan tidak ada soal yang di sini. Eksklusivitas itu adalah bahwa konten tersebut bisa dibahas oleh media lain. Itu saja. Bentuknya mau isinya apa yang paling keren, top notch. Yang paling keren yang katanya Pak Bobi, saya harus juga. Pak Bobi mau ikut lagi segmen berikutnya untuk merampungkan statement Anda, Pak Bobi. Nah ini yang jangan sampai perdebatan kita ini makin ngawur-ngawuran, intinya bahwa jangan Pak, ini bukan ngawuran, ini juga bagian dari kita menjaga proses yang legislasi yang berjalan di DPR. Pak Bobi, Anda mau bergabung lagi di segmen ini atau Anda sudah selesai di segmen ini?
Izin kalau boleh saya Baik. lihat dulu karena saya masih di tengah-tengah Baik. rapat Terima partai. kasih Pak Bobi. Terima Nanti kasih banyak boleh untuk partisipasi Anda di diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita harus jeda dulu, kita lanjutkan sesaat lagi closing statement dari masing-masing narasumber saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.